Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri memimpin apel penutupan pembinaan tradisi Bintara Remaja Sumber Dana Hibah Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan tahun 2021, pada hari Senin 7 Februari 2022 bertempat di Mapolres HSS. Kegiatan ini terlaksana berkat hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Polda Kalsel melalui Polres HSS untuk mendidik putra-putri asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Bintara Remaja. Dalam pelaksanaannya, acara ditutup oleh Bupati Hulu Sungai Selatan yang ditandai dengan pembaretan secara simbolis kepada perwakilan peserta Bintara. Bupati Hulu Sungai Selatan mengaku sangat bersyukur dengan selesainya pendidikan yang dilaksanakan oleh para Bintara remaja asli putra-putri daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Lebih lanjut, Bupati juga berpesan agar dalam pelaksanaan tugasnya para Bintara remaja untuk menggunakan kearifan lokal dalam membantu penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat. Hari ini kita melakukan apel penutupan ya, pembinaan tradisi Bintara Remaja yang kemarin hasil kerjasama Pemkab dengan Polda Kalimantan Selatan mulai Polres Hulu Sungai Selatan untuk mendidik anak-anak Hulu Sungai Selatan menjadi Bintara Remaja. Alhamdulillah mereka sudah selesai pendidikan dan sudah melakukan pembinaan tradisi. Dari informasi Pak Kapolres mereka segera bertugas. Keuntungannya adalah mereka orang daerah, sebagian besar orang daerah. Jadi adaptasi tidak perlu sulit ya, sehingga mereka bisa menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat sebagaimana sambutan yang saya bacakan tadi. Bertempat di kantor Kecamatan Kandangan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, hadiri Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, Senin 7 Februari 2022. Sebelumnya, telah dilaksanakan musrenbang tingkat desa yang terdiri dari 14 desa dan 4 kelurahan dan juga telah dilaksanakan pramusrenbang di tingkat kecamatan menentukan skala prioritas yang diajukan oleh masing-masing desa dan kelurahan. Bupati Hulu Sungai Selatan DRS Haji Ahmad Fikri, ikuti secara virtual di ruang media center Setda Hulu Sungai Selatan, terkait arahan Presiden RI menghadapi varian Omikron COVID-19 di daerah. Dalam arahannya tersebut Presiden Joko Widodo menekankan dua hal pokok dalam menghadapi varian Omikron ini, yakni percepatan pemerataan vaksinasi di seluruh daerah, serta optimalisasi Satgas COVID dalam penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan. Sebagai wujud dukungan dalam mensukseskan program vaksinasi lanjutan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran karyawan-karyawati Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan melakukan giat vaksinasi dosis ketiga, yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Jaksa Agung RI, yang memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri, untuk berpartisipasi mendukung keberhasilan jalannya program vaksinasi nasional. Ini yang divaksin ada berapa orang gitu? Ya kurang lebih 50 orang ya. Nah ya, vaksin booster ini yang juga program dari pemerintah guna menanggulangi penyebaran COVID-19. Menindaklanjuti arahan Presiden terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 varian Omikron, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten HSS, bertempat di Pendopo Bupati HSS, Senin malam 7 Februari 2022.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, dan diikuti para asisten, Kepala OPD Lingkup Pemkab HSS, serta Camat Sekabupaten HSS. Meski kondisi perairan Daha saat ini masih terbilang cukup dalam, tidak mengurangi semangat Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, untuk ikut berbaur dengan masyarakat Desa Bajayel Tengah, Kecamatan Daha Barat. Dengan menaiki speedboat Dinas Perhubungan, Wakil Bupati meluncur dari dermaga Tumbukan Banyu menyusuri aliran Sungai Nagara, untuk mengikuti kegiatan peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus dirangkai dalam momen Haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul yang ke-17. Acara ini dilaksanakan di depan Kubah Datu Daha, Desa Bajayel Tengah, Selasa 8 Februari 2022. Turut hadir dalam kegiatan ini PLT Camat Daha Barat Ahmad Yani, Sekretaris Bapelitbang Dakusairi, perwakilan Polsek, Ketua MUI Kecamatan Daha Barat, para alim ulama dan jamaah. Ustadz Ahmad Sirajuddin selaku Ketua Panitia Pelaksana menyatakan bahwa acara ini dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat, dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsih warga semuanya. Sementara Wakil Bupati Syamsuri Arsyad mengucapkan terima kasih karena sudah diundang hadir dan juga tak lupa mengingatkan bagi warga untuk tetap waspada dengan wabah COVID-19 yang saat ini masih berkembang. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini juga kami menyapa hari ini sangat banyak jemaah kita, di samping rombongan, kami juga merasa sangat terharu dan bangga diundang oleh Ustadz Sira selaku pimpinan Majelis Taklim Datu Daha. Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait dengan adanya varian baru COVID-19, digelar rapat evaluasi perkembangan kasus Omikron COVID-19, yang diikuti 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat sendiri dilaksanakan secara virtual, dari ruang media center Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diikuti oleh Asisten Ekobank, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Pelaksana Harian BPBD Hulu Sungai Selatan. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap menurunnya waktu belajar sehingga minat pada dunia literasi pun menurun. Dari masalah tersebut, book sale buku murah hadir di Hulu Sungai Selatan dengan harapan meningkatkan kembali minat baca masyarakat pada dunia literasi. Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Tibung Raya, atau tepat berseberangan dengan kantor Bapelitbang HSS, book sale buku murah menyediakan berbagai macam bahan bacaan dari berbagai penerbit. Iswar, salah satu karyawan, mengatakan tujuan digelarnya toko buku ini merupakan langkah untuk meningkatkan minat baca di masa pandemi seperti ini. Beliau mengatakan dengan membaca buku dapat meminimalisir kebiasaan penggunaan gadget. Mungkin kan pas di situasi pandemi juga, itu jadi kan sekolah-sekolah mungkin masih belum aktif, atau kampus-kampus juga. Ya mungkin untuk menunjang minat baca aja gitu. Kalau untuk peminat untuk di Hulu Sungai daerah Hulu Sungai itu mungkin agak kurang sih dibanding kota-kota besar kayak Palangka, Banjarmasin, Banjarbaru, mungkin agak sedikit berbeda lah. Karena ini kan termasuk wilayah kabupaten juga, mungkin kotanya juga nggak sebesar di kota-kota besar gitu. Selaras dengan visi misinya untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu, yang dilaksanakan setiap hari Rabu bertempat di Pendopo Kabupaten, Rabu 9 Februari 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, para asisten, Kepala OPD dan Kepala Bidang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adanya kegiatan ini diharapkan semua aparatur sipil negara khususnya di Pemkab HSS, akan semakin bersemangat melaksanakan sholat subuh berjamaah serta amal ibadah lainnya, guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serahkan sumbangan uang tunai untuk pembangunan Masjid Al-Ittihad Loksado yang diserahkan di halaman Masjid Al-Ittihad. Sumbangan ini bersumber dari donasi seluruh jajaran SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diserahkan langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri kepada Ketua Pembangunan Masjid Al-Ittihad. Hari ini kami mewakili ASN ya di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan untuk kelancaran bangunan Masjid Al-Ittihad di Loksado. Totalnya 80 juta. Itu dikumpulkan dari OPD, silakan yang ingin bantu secara sukarela. Mudah-mudahan ada tambahan lagi berikutnya. Ya. Karena masjid ini perlu dukungan kita semua, sehingga kami mengapresiasi langkah-langkah panitia untuk mencari pendanaan dari manapun agar masjid cepat selesai. Target dulu mungkin puasa udah bisa di salat lah. Targetnya kan harus punya target lah. Targetnya kita kan ada balarut kan, kalau targetnya bulan apa tercapai berapa kita lihat lah. Jadi saya kesempatan menghimbau masyarakat Hulu Sungai Selatan atau masyarakat dimanapun berada, mari bantu percepatan penyelesaian Masjid Al-Ittihad ini. Karena menjadi suatu ikon kita di Loksado, masjid yang sangat baik, dan ini juga menjadi tempat ya untuk orang wisata nanti ingin sholat, kita ingin mencepat fasilitas seperti itu. Ya. Usai penyerahan bantuan pembangunan Masjid Al-Ittihad, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bulanan, bertempat di Al-Outbound Camp Loksado. Rakor sendiri, dibuka dan dipimpin langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad dan Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur. Rapat koordinasi dilaksanakan secara internal dan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bingkai silaturahmi istri Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh istri kepala perangkat daerah, bertempat di Rumah Pintar Sehati, Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Sri Astuti Syamsuri Arsyad selaku Ketua Panitia Pelaksana kegiatan menyampaikan, bahwa forum silaturahmi ini rutin dilaksanakan 3 bulan sekali dengan jumlah anggota sebanyak 42 orang yang terdiri atas istri para pejabat lingkup Pemkab HSS, yang tujuannya mempererat silaturahmi antara istri Bupati, istri Wakil Bupati dan istri pejabat lainnya, sebagai bentuk urun rembuk bersama pendapat dan pemikiran, guna memberikan dukungan terhadap tugas suami, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan menjadikan para anggota semua bisa menjadi istri-istri yang lebih baik lagi dalam mendukung tugas para suami. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mempererat silaturahmi antara kepala istri, kepala daerah, para camat dan kepala bagian dan pejabat lainnya sebagai pendukung para suami, sehingga mampu memberikan dorongan dan kontribusi nyata kepada suami agar nantinya dapat bekerja
dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Sementara Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini, dan semoga menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dapat menjadi pengikut beliau yang istiqomah, dan kegiatan peringatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperoleh syafaatnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang dihuni oleh masyarakat, melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan penataan prasarana dan sarana utilitas umum atau PSU. Rabu 9 Februari 2022, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, didampingi Kepala Dispera KPLH Ronaldi Pranaputra, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Haji Marta Karya Saputra, meninjau PSU perumahan. Adapun kegiatan penataan PSU yang dilakukan Dispera KPLH adalah dibangunnya jalan perumahan dengan paving block yang menghubungkan kawasan perumahan dengan akses fasilitas umum dan disertai dengan drainasenya dan juga tempat sampah. Peninjauan PSU dimulai dari perumahan Mega Gerilya Asri Karangjawa Muka, perumahan Al-Fairus Madinah Kecamatan Kandangan, perumahan Gria Sandaga Binjai Kelurahan Jambu Hilir dan perumahan Teluk Pinang Indah Desa Baluti. Setelah melalui seleksi yang cukup ketat, akhirnya sebanyak 11 orang terpilih menjadi anggota unit pemantau pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada Kamis 10 Februari 2022, para anggota UP3 terpilih ini dikukuhkan langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Kamis 10 Februari 2022, puluhan siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Kurrata Ayun Kandangan, ikuti kegiatan vaksinasi lanjutan atau booster COVID-19. Acara ini sendiri digelar bekerja sama dengan Polres Hulu Sungai Selatan dalam upaya gerakan vaksinasi massal serentak, secara online di seluruh Polda dan Polres yang terpusat di Polda Kalimantan Selatan Banjarmasin. Hari ini kita mengikuti kegiatan gerakan vaksinasi massal ya, seluruh Indonesia di Polda-Polda. Dan hari petkonnya dengan Kapolri yang beliau kebetulan ada di Banjarmasin. Dari beberapa laporan provinsi bervariatif ya, ada yang sudah masuk Omikron, ada yang belum. Tapi tadi arahan Pak Kapolri yang perlu kita lakukan adalah pertama, akselerasi vaksinasi itu perlu kita lakukan. Door to door itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi daerah. Dapat kita soalnya punya nama ya, ada alamat dan nama yang belum divaksin. Jadi itu mungkin yang kita akan diskusikan dengan Pak Dandim, Pak Kapolres formatnya. Hingga datang kita ke rumah-rumah. Termasuk mungkin kalau di rumah kan lebih tenang dia, lansia, jadi mungkin tidak ada rasa cemas dan lain. Kalau kita kumpul di satu tempat, mungkin di perjalanan saja mereka udah ada perubahan. Jadi berbagai cara akan kita tempuh untuk mencapai target 70% untuk lansia. Sekarang baru 63 lah, 63%.
Bertempat di Media Center Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad membuka secara langsung acara asistensi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan secara daring. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati menyampaikan, kegiatan asistensi sakit ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi sakit yang dilakukan Kementerian Pan-RB pada tanggal 3 September 2021. Mengusung tema, membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM, peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-22 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar di Gedung Pertemuan atau Sanggar Pramuka Kandangan. Peringatan tersebut dihadiri langsung Hajah Isnaniah Ahmad Fikri dan Sri Astuti Syamsuri Arsyad selaku penasehat DWP Kabupaten, Ketua DWP Kabupaten Hajah Yustika Eliani Muhammad Nur, para ketua beserta pengurus unit DWP sekabupaten. Ketua DWP Kabupaten Hajah Yustika Eliani menyampaikan, melalui momentum peringatan HUT DWP ke-22 ini, diharapkan Dharma Wanita Persatuan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan bangga terhadap organisasi. Karena Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi yang melekat dengan profesi suami sebagai ASN, serta bentuk partisipasi dan kontribusi terhadap program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara Hajah Isnaniah Ahmad Fikri, selaku penasehat DWP Kabupaten mengucapkan selamat memperingati HUT DWP ke-22 tingkat Kabupaten. Dikatakannya pula selaras dengan tema yang diangkat, untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan memastikan program kerja DWP senantiasa berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga dan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam upaya memaksimalkan capaian target PTSL tahun anggaran 2022, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menggelar rapat koordinasi persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2022, bertempat di Aula Kecamatan Kandangan, Kamis 10 Februari 2022. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Ronaldi Pranaputra, dan turut dihadiri Kepala Dinas PUT-RT di Sutejo beserta sejumlah camat dan kepala desa. Dalam rapat ini dibahas berbagai macam hal, mulai perencanaan, strategi penyelesaian, serta teknis penyelesaian PTSL tahun 2022. Adapun target PTSL di tahun ini berjumlah sebanyak 7.500 pada 6 kecamatan di 17 desa, dengan harapan dalam rapat ini bisa menjadi persiapan untuk berbagai pihak dalam memberikan komitmen guna mencapai target tersebut.
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad yang juga selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Kabupaten HSS, memimpin rapat membahas tentang kesiapan rencana kegiatan pengukuhan dan juga program kerja yang akan dikerjakan ke depan. Rapat dilaksanakan secara terbatas dengan dihadiri beberapa pengurus, bertempat di Pendopo Wakil Bupati. Pada Jumat 11 Februari 2022. Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa, atau Musorkablub yang dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, yang beragendakan memilih ketua definitif, pada Sabtu 12 Februari 2022, bertempat di Aula Kecamatan Kandangan. Turut hadir pada Musorkablub tersebut Sekretaris KONI Provinsi Kalimantan Selatan, Dandim 1003 HSS, Asisten 1 dan 2 Sekretariat Daerah, Camat Kandangan, serta para Ketua Pengurus Cabang Olahraga se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati menjelaskan pada musyawarah ini merujuk kepada regulasi yang menyatakan jabatan PLT Ketua Umum KONI maksimal menjabat selama 6 bulan dan setelah 6 bulan harus memilih Ketua Umum yang definitif. Karena sebelumnya Ketua Umum KONI HSS dijabat oleh Pelaksana Tugas atau PLT Haji Muhammad Sadimasun yang menggantikan Ketua Umum KONI HSS yang telah meninggal dunia pada 29 Juli tahun 2021 lalu. Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, sebagai pemerintah daerah akan terus mendukung dan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para penggiat olahraga sepanjang ketentuan dan aturan yang ada dan dana yang memungkinkan. Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi dan KONI Kalsel, dengan segala dukungan yang diberikan untuk terlaksananya kegiatan Porprov 11 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan nantinya. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 1 HSS berkumpul di halaman sekolah, untuk menyimak pemaparan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Tamrin, dalam rangkaian kegiatan roadshow moderasi beragama di madrasah. Kegiatan roadshow ini mengusung tema tentang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama bagi peserta didik, pada Sabtu 12 Februari 2022. Turut hadir pada kegiatan, Kabid Penmad Kanwil Kemenak Provinsi Kalsel Haja Halimatus Sadiah, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten HSS Haji Muhammad Yamani beserta jajaran, juga pejabat dari Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan persembahan dari Sanggar Seni MTSN 1 HSS yang membawakan tari Diang Kibas, dilanjutkan dengan pembacaan qori oleh siswa Rizky Fauzan. Rangkaian kegiatan terlaksana penuh antusias dan keakraban, di mana Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalsel Haji Muhammad Tamrin dalam paparannya menyampaikan materi tentang moderasi beragama dengan cara berinteraksi langsung kepada para siswa dan guru. Ini kan yang pertama ke daerah kita turun. Saya terima kasih pada Kanwil Kemenak, kemudian Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah. Jadi yang jelas program prioritas Kementerian Agama tentang moderasi beragama ini direspon oleh Satker, Kepala Kemenak Kabupaten, khususnya di Hulu Sungai Selatan ini, dan di madrasah. Saya menyampaikan terima kasih bahwa program ini tanpa dukungan, respon dari
semua pihak kita tidak bisa gitu. Dan ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama siap menyukseskan dan mengawal moderasi beragama dan rukun di Indonesia, damai untuk Indonesia, negara Republik Indonesia. Minggu malam 13 Februari 2022 pukul 20 WITA, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad yang juga akrab disapa Kak Acoe ini kembali memandu dan membawakan sebuah acara yaitu Inspirasi Kak Acoe yang kali ini merupakan tayangan perdana. Bertempat langsung dari kediaman beliau, Komplek Ar-Raudah Kandangan. Acara ini dikelola dan disiarkan live streaming YouTube dan Facebook Karadio HSS, di siaran lokal 91,5 Sehati FM Kandangan dan 87,6 Sehati FM Nagara. Hadir sebagai bintang tamu dalam acara ini adalah para pengajar muda Angkatan 20, dari Yayasan Indonesia Mengajar atau angkatan terakhir yang mengabdi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kehadiran mereka di lingkungan pendidikan tentu memberikan kontribusi dan menginspirasi para guru, masyarakat, terlebih lagi bagi para anak-anak. Apa yang dibincangkan dengan para pengajar muda ini sangat menginspirasi, meski dari latar belakang pendidikan yang berbeda, mereka tetap totalitas dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Program Karadio ini ada dua bersama Kak Cuy. Yang pertama 1 jam bersama Kak Cuy, itu 1 bulan sekali. Malam hari ini adalah Inspirasi bersama Kak Cuy. Ini 1 minggu sekali kemungkinan, atau jadwalnya tentatif nanti dikabar. Malam hari ini kita menghadirkan pengajar muda Indonesia dari Yayasan Indonesia Mengajar. Kenapa mereka kita hadirkan? Karena mereka akan pulang pada tanggal 20 ini. Dan ternyata dari apa yang kita berbincangkan dengan mereka, ini sangat menginspirasi. Mereka ada latar belakangnya tadi dari hubungan internasional, ada yang dari keperawatan, kesehatan, ada yang juga dari dunia pendidikan, tetapi apapun yang mereka latar belakang disampaikan bahwa mereka itu totalitas di dalam memberikan kontribusi terhadap sebuah pendidikan, dan mereka memang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan kehadiran mereka tentu di lingkungan pendidikan di tempat mereka masing-masing bertugas itu, tentu kami memiliki keyakinan memberikan kontribusi dan menginspirasi para guru, masyarakat, terlebih lagi bagi para anak-anak, bahwa ternyata ada pola sistem pendidikan yang selama ini barangkali seperti yang kita rasakan. Dengan kehadiran mereka ada hal-hal yang barangkali menjadi sebuah keadaan yang lebih baru, suasana dan lain sebagainya. Sekali lagi malam hari ini kita mendengarkan inspirasi dari mereka. Kita banyak mendengar tentang suka dan dukanya juga, tentang bagaimana mereka berhormat diri untuk mempersiapkan jadi seorang pendidik. Kita berharap ini menjadi hal yang menarik bagi kita semua, terutama yang peduli dengan pendidikan. Dan yang terakhir, yang paling menginspirasi kita semua adalah terpenting dari persoalan pendidikan ini adalah keterlibatan seluruh kita. Semua komponen masyarakat terhadap persoalan pendidikan. Karena segala sesuatunya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini dimulai dengan persoalan pendidikan. Pendidikan yang baik insya Allah akan menjadikan seluruh negara menjadi lebih baik. Tim Liputan HSS TV melaporkan.